Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Gimana kabar kawan? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus sesuai dengan informasi kemarin bahwa saya akan kembali dengan sebuah kasus atau cerita ya. Dan ini tentang bakar-bakar. Nah, bakar-bakar ini tentang manusia yang dibakar. Jadi seorang PRT ini dibakar oleh anak majikan umur 17 tahun. Bagaimana dengan jalan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Tanggal 21 Januari 2023 ditemukan sebuah mayat di gurun daerah Kuwait sana, yaitu mayat seorang perempuan, dan dari mayat itulah diketahui bahwa perempuan ini adalah seorang PRT yang bernama Julibi Ranara, dan PRT ini berasal dari Filipina dan umurnya 34 tahun ya. Nah, PRT ini bekerja di majikan yang tidak disebutkan secara jelas, dan yang dipastikan majikan ini memiliki anak umur 17 tahun ya. Setelah diselidiki dari sidik jari dan beberapa dites, ini juga diketahui bahwa Mbak PL ini dalam keadaan hamil waktu dibakar di gurun tersebut. Jadi polisi langsung mencurigai keluarga tersebut ini terlibat atas kematian atau peristiwa tragis yang terjadi kepada Mbak PL ini. Setelah dilakukan investigasi secara jelas, diketahui bahwa anak majikan yang umur 17 tahun yang tinggal di Kuwait ini adalah pelakunya, bahwa ia telah melakukan hal yang tak senonoh kepada PRT-nya. Kemudian sudah ketahuan kalau PRT-nya hamil dan tidak mau tanggung jawab, maka si anak tersebut itu membawa si Mbak Filipin ini ke sebuah gurun dan langsung dibakar. Pas waktu ditemukan di tempat kejadian, jadi semua tulangnya ini sudah hangus dan tengkoraknya ini udah hancur ya, dan tubuhnya ini juga sudah hangus ya. Nah, hal inilah yang membuat publik ataupun kedubes dari Filipina sana mengambil sebuah tindakan, yaitu mempertegas pengiriman dan memulangkan orang PL yang bekerja di sana. Jika majikan Anda tidak baik, silakan Anda pulang ya. Jadi ada banyak banget anak PL itu hari pulang. Nah, dan setelah kejadian tersebut, si kedubes dari PL ini juga harus menangkap dan memberi hukuman yang setimpal-timpalnya kepada si pelaku. Jadi dalam kurung sebelum waktu 24 jam si pelaku ini sudah didapatkan dan ditangkap, dan juga ia harus menerima hukuman mati di negara Kuwait sana. Nah, menurut sumber yang saya baca ya, setengah bulan sebelum kejadian pembakaran tersebut, Mbak Julibi Ranara ini menelepon keluarganya di Filipina sana ya, menceritakan bahwa ia ketakutan dengan anak juragan yang umur 17 tahun tadi. Nah, setelah telepon setengah bulan lalu, udah tidak ada kabar dari Mbak Juli ini ya. Bahkan teman-temannya juga ini menanyakan, kok Mbak Juli sekarang kok sudah tidak aktif lagi di sosial media. Jadi teman-temannya juga curiga, kok selama itu dia sudah tidak aktif lagi, sampai berita tentang kematian Mbak Juli yang ditemukan di gurun daerah Kuwait sana ditemukan. Jadi temannya kaget ya, tidak aktif di sosial media, terakhir menghubungi keluarga setengah bulan yang lalu. Kemudian ada kabar ternyata Mbak Juli ini telah meninggal dunia dibakar oleh seseorang ya. Karena banyak sekali kawan-kawan yang mendukung atas kasus
harus dikuak secara gamblang, maka yaitu polisi harus menuntaskan sebelum waktu 24 jam harus menemukan si pelaku. Karena sudah ketahuan dari sidik jari bahwa pelakunya ini memiliki DNA ini, nah langsung mendatangi dari pihak majikan. Dan karena ketahuan hamil, jadi di situ ada singsangnya dan juga anaknya, jadi 2 orang ini yang tuduh. Dan ketemulah bahwa anaknya yang umur 17 itulah sebagai pelaku pembakaran Mbak Juli dan juga sudah melakukan pemerkosaan terhadap Mbak Juli ya. Jadi di hukuman di sana hukumannya adalah hukuman mati. Dan embasi dari PL sana dan juga pemerintah PL ini langsung menstop pengiriman ke Kuwait, karena banyak banget di Kuwait itu ya ada orang PL yang bekerja sana sebagai pembantu. Ini jumlah totalnya adalah sebesar 268.000 orang, 268.000 orang. Dan pekerja yang terkena masalah entah itu penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, perdagangan manusia, pelanggaran kontrak kerja atau diputuskan kontrak saja secara ilegal ini adalah sebanyak 24.000. Bahkan sebenarnya sebelum kasus Mbak Juli ini, sebelumnya kan ada kasus yang besar banget ya, semacam ada perempuan PL sana ini dibunuh oleh majikannya, kemudian badannya ini ditaruh di kulkas dan bertahan sampai 2 tahun. Jadi selepas dibunuh ini ditaruh di kulkas milik majikannya dan rumahnya ini tidak ditempati selama 2 tahun. Nah itu kejamnya. Kemudian kasus yang kedua, seorang perempuan atau majikan Kuwait sana ini juga melakukan pemukulan berkali-kali sampai si Mbak PL juga meninggal dunia dan mayatnya ini juga disimpan ya. Dan banyak banget kasus-kasus lainnya dan mereka melakukan sangat kejam sekali ya. Jadi kasus yang kemarin baru terjadi sekitaran 21 Januari 2023 ini membuat pemerintah Filipina dan perwakilan konsulat di Filipina di Kuwait sana ini mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah Kuwait bahwa ia bakal menstop, bener Mbak, di-stop tenan pengiriman nih. Akhirnya dari pemerintah Kuwait ini tidak terima kenapa di-stop ya. Tapi tetap aja kalau sistem undang-undang kepada rakyat Filipina ini tidak diperbarui dan rakyat Filipina yang bekerja di sana ini tidak benar-benar nyawanya dilindungi, maka mereka akan benar-benar melakukan penyetopan untuk mengirim tenaga kerja ke Kuwait. Dan dari sebanyaknya orang yang diberi ultimatum bahwa embasi atau konsulat jenderal perwakilan dari Filipina di Kuwait ini memberikan surat pernyataan kepada rakyat Filipina yang bekerja di sana, kalau kalian mau pulang sekarang silahkan pulang kalau majikan Anda ini jahat. Jadi sebanyak 100 orang ini akhirnya pulang itu hari juga. Dan kalau kalian majikannya baik dan bekerja selama bertahun-tahun silahkan bertahan. Tapi kalau majikan tidak baik silahkan kalian pulang. Jadi sebanyak 100 akhirnya pulang ke Filipina ya. Jadi gue salut sama pemerintah Filipina, kalau ada kejadian seperti ini langsung pemerintah Filipina membuat ultimatum kepada pemerintah Kuwait untuk di stop. Dulu ingat masalah lap jendela di sini, karena ada yang jatuh langsung kan pemerintah Filipina atau konsulat jenderal atau perwakilan Filipina di negara ini kan langsung mengajukan tidak usah mengelap jendela. Kalaupun mengelap jendela harus ada keamanan. Nah itu bagusnya ya. Jadi kita harus banyak belajar, bangsa kita harus banyak belajar, pemerintah kita bahkan KJRI Hongkong ini harus banyak belajar bagaimana sikap tegas dari perwakilan
Filipina di negara penempatan rakyatnya bekerja. Kalau tegas maka negara lain pun akan segan ya. Jadi kawan-kawan, kasus ini sangat menyedihkan sekali ya. Banyak banget kawan-kawan kita yang kerja di Timur Tengah ini keamanannya tidak memadai. Kemudian hukum-hukumnya ini tidak tegas terhadap si pelaku, dan perlindungan terhadap kawan-kawan kita ini juga kurang. Apalagi di sana ini rumah majikan dengan tembok yang besar, dan pola pikir atau kultur mereka ini masih sangat kolot tentang pembantu atau PRT. Jadi dianggap PRT itu adalah budak. Kalau sudah dibeli maka ia bisa menggunakan untuk apa saja, nggak hanya bekerja namun untuk pemuas juga ya. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah di negara orang. Saya doakan semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah SWT, dan kawan-kawan semoga kelak kita berkumpul dengan keluarga sehat walafiat. Jangan lindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.